Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Renawati dari SDN Gue 2 Kecamatan Gunyang Kabupaten Kediri, CGP Angkatan 4 Kabupaten Kediri, akan memaparkan tugas 1.4.A.6.1 Refleksi Terbimbing Budaya Positif. Sejauh ini pemahaman saya tentang modul 1.4.A.6.1 tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi adalah sebagai berikut ini. Disiplin positif merupakan suatu cara untuk menanamkan motivasi kepada seseorang untuk menjadi yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh pada motivasi dan berdampak pada jangka panjang. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas, apakah telah efektif, berpusat pada kemerdekaan, dan memandirikan murid. Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Seorang guru yang berada pada posisi penghukum biasanya akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Pada posisi membuat orang bersalah, guru cenderung bersuara lebih lembut. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Adapun kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Guru pada posisi sebagai seorang teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sebagai seorang monitor atau pemantau, guru bertugas untuk mengawasi. Pada saat guru mengawasi, guru akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasinya. Posisi yang terakhir adalah guru sebagai seorang manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berikutnya saya akan membahas 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Selanjutnya adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, yaitu untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Berikutnya adalah keyakinan kelas, bahwa siswa akan lebih bersemangat dan tergerak untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan lebih bersifat abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan di lingkungan, kemudian berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat, dan bersedia untuk ditinjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Dan materi terakhir yang saya pelajari pada modul ini adalah tentang restitusi atau yang disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu siswa menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan, dan restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Adapun pengalaman saya menggunakan konsep inti dalam menciptakan budaya positif yang baik di lingkup kelas adalah membuat kesepakatan kelas, kemudian melakukan refleksi dan melakukan tindak lanjut. Sebelumnya saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya yang tidak mengerjakan PR pada posisi validasi tindakan salah. Waktu itu saya bertanya, mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Padahal seharusnya saya bisa bertanya, kamu pasti memiliki alasan mengapa kamu tidak mengerjakan PR. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah dengan menerapkan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Modul ini sangat penting dipelajari. Saya jadi tahu apa itu keyakinan kelas dalam menumbuhkan budaya positif yang bisa saya terapkan di kelas maupun di sekolah. Untuk membuat dampak atau perbedaan di lingkungan saya setelah saya mempelajari modul ini adalah yang saya lakukan, yaitu memahami kebutuhan dasar manusia, menerapkan posisi kontrol yang benar, membuat kesepakatan keyakinan kelas, dan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Demikian refleksi terbimbing budaya positif dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.